Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih lemes, Bu? Jajannya dimakan boleh, biar semangat. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witro. Gusti Allah suka bilangan yang ganjil, maka salamnya satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dilunaskan utang-utangnya, didekatkan jodohnya. Loh, kok masih amin loh? buat anaknya ya. Tak kira buat jenengan gitu. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Oh, ada bapak-bapak juga ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam. وعلى آله وصحبه ينابيع العلوم والحكم أما بعد. Hadratul muhtarami, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus takmir Masjid Nur Hikmah, perumahan Geria Intan Permai atau Geria Intan Asri, beserta seluruh jajarannya yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pengurus Majlis Taklim Baiti Jannati beserta seluruh jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah setia kajian yang diselenggarakan oleh Majlis Taklim Baiti Jannati yang bekerja sama dengan Takmir Masjid Nur Hikmah, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Dan juga nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kula panjenengan ke majlis ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salihan maqbulan yang dapat menyelamatkan hidup kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Majlis Taklim Baiti Jannati yang sudah memasuki usia berapa, Bu? Oh, sudah masuk 3 tahun ya. Sudah berusia 3 tahun ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang tergabung di dalamnya akan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Majlis Taklim ini merupakan taman-taman surga
Majlis taklim ini merupakan tempat kita ditunjukkan kemudahan jalan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini tema kita, sampun ngertos temanya Bu? Menundukkan hawa nafsu sebagai ciri kesempurnaan iman. Apa Bu? Menundukkan hawa nafsu sebagai ciri kesempurnaan iman. Materi ini kita ambilkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor 41. Di dalam hadis itu Kanjeng Nabi dawuh, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya taba'an lima jitu bihi, mau mengikuti apa yang aku bawa. Iman kita tidak dianggap sempurna, kata Kanjeng Nabi, sebelum kita menundukkan hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu kita mengikuti syariat, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih hawa nafsu itu harus kita tundukkan? Kenapa? Di dalam surat Yusuf ayat 53 Allah menjelaskan, innan nafsa la'ammaratum bisu. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Nah, itu sebabnya. Kenapa hawa nafsu harus kita tundukkan? Karena hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Bedanya manusia dengan malaikat, sama-sama makhluknya Gusti Allah. Malaikat itu makhluknya Gusti Allah yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Kenapa? Karena malaikat tidak diberi hawa nafsu. Nah, sementara manusia kadang melakukan kebaikan, kadang melakukan keburukan, kadang dia taat, tapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang juga maksiat. Kenapa? Karena manusia diberi hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Surat apa nih ya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat apa nih Bu? Ya. Wasyamsi wa duhaha, bukan? Asyams bukan? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza tala wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma ta'aha wa nafsi wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha. Betul, asyams. Fa alhamaha fujuraha, maka Allah ilhamkan pada setiap jiwa fujuraha, potensi berbuat dosa, wa taqwaha, dan potensi untuk takwa. Jadi manusia itu memang berpotensi melakukan kebaikan, berpotensi melakukan keburukan. Ada dua potensi, kadang baik, kadang buruk. Ya, itulah manusia. Ya. Kenapa manusia bisa berbuat buruk? Ya karena ada hawa nafsu tadi. Nah, kemudian sekarang, apa bedanya manusia dengan binatang? Ya. Manusia diberi hawa nafsu, binatang juga diberi hawa nafsu. Bedanya apa? Manusia diberi akal, binatang tidak. Makanya jangan kaget ada ayam jantan kemudian memperkosa induknya. Kan dia kan lahir dari telur ya, telurnya dilahirkan dari induknya ya. Setelah ayam jantan besar, ibunya diperkosa. Ya. Kenapa? Karena ayam jantan diberi hawa nafsu sama dengan manusia ya, tapi dia tidak diberi akal. Makanya kalau sampai ada manusia yang tidak bisa menggunakan akalnya untuk menundukkan hawa nafsunya, maka kata Allah,
kal an'ami, mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, bahkan dia lebih sesat dari binatang. Ya. Jadi kalau ada manusia memperturutkan hawa nafsunya, padahal dia diberi akal, maka dia akan lebih sesat dari binatang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, hawa nafsu itu ya, selalu condong kepada kesenangan tanpa mempertimbangkan benar atau salah. Itulah hawa nafsu. Yang penting senang. Ya. Itu hawa nafsu. Ya. Jadi condong kepada kesenangan tanpa mempertimbangkan benar dan salah. Tanpa mempertimbangkan baik atau buruk. Itu hawa nafsu. Pokoknya yang penting hati senang. Nah, kalau akal, ya, akal itu berfungsi untuk menentukan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Itu akal. Sehingga pada saat hawa nafsu ingin melakukan sesuatu, akal menimbang ini baik apa tidak. Makanya akal kita tidak boleh kalah oleh hawa nafsu kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama mengatakan jihadun nafsi asyaddu min jihadil adu. Jihad untuk menundukkan hawa nafsu itu lebih berat daripada jihad melawan musuh. Kenapa? Li'annahu daimun la yanqati'. Karena jihad melawan hawa nafsu itu terus daimun, terus menerus, la yanqati', tidak pernah putus. Sampai kapan? Ya sampai mati. Kalau kita jihad melawan musuh, asal musuh udah kalah, selesai jihadnya. Kan begitu ya? Perangnya selesai. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu, itu tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai kita mati. Ya, makanya ketika Rasulullah dan para sahabat baru pulang dari peperangan, kata Kanjeng Nabi, kita baru saja menyelesaikan jihad kecil dan akan melakukan jihad besar. Para sahabat bertanya, jihad kecil itu apa? Jihad besar itu apa? Jihad kecil itu berperang melawan musuh, jihad besar itu berperang melawan hawa nafsu. Ya. Contoh hawa nafsu, ada yang namanya nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu adalah keinginan yang berlebihan. Ya. Contohnya, penjenengan pada saat scroll TikTok, suka scroll TikTok, tiba-tiba ada ya, diskonan, ya Allah kok murah men, kan begitu ya. Padahal kalau beli offline itu langsung ke toko harganya 100.000. Nah itu kok di TikTok cuma 30.000. Nah kemudian ya, jenengan tanpa banyak berpikir langsung transaksi membeli. Nah itu hawa nafsu atau bukan? Caranya adalah dengan panjenengan bertanya sendiri. Saya membeli ini karena butuh atau karena ingin? Nah itu ya. Kalau kita membelinya karena butuh, ini memang saya butuh ini. Berarti itu akal yang main. Tapi kalau kita bertanya, aslinya aku ya gak butuh-butuh amat, tapi pengen aja tuku, gitu ya. Nah itu hawa nafsu, gitu ya. Itu namanya nafsu syahwat, keinginan yang berlebihan. Jadi cara menimbangnya adalah kita beli ini karena butuh apa karena ingin. Ya. Kalau karena butuh, berarti akal kita yang mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau karena ingin, berarti itu ya, hawa nafsu yang mengendalikan akal kita. Jadi hawa nafsu kan begitu, condong untuk bersenang-senang, ya condong kepada kesenangan ya, tanpa mempertimbangkan, gitu ya. Ini baik atau tidak baik, ya. Ini benar atau tidak benar, itu tidak dipikir sama hawa nafsu. Yang penting senang. Ya. Rasanya, bahagia, rasanya bangga, gitu ya, bisa beli barang dengan harga murah. Apalagi kalau pas ketemu temennya gitu, sampai waktu beli panci itu berapa aja? 50.000, aku cuma 20.000. Ada kebanggaan ketika kita belanja dengan harga yang lebih murah.
Gini apa nggih? Ya. Padahal kita membelinya bukan karena butuh, cuma sekedar ingin ya. Ingin menunjukkan kepada orang kalau dia bisa belanja dengan harga yang sangat murah. Itu namanya hawa nafsu. Ya. Makanya hawa nafsu harus kita tundukkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita langsung kepada poinnya. Ada 6 cara untuk melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini intinya, Bu. Inti materinya. Ada 6 cara ya, untuk melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Yang pertama, kualitas sholat diperbaiki. Ya. Yang pertama apa, Bu? Kualitas sholat diperbaiki. Loh, apa hubungannya sholat dengan mengendalikan hawa nafsu? Ingat, Gusti Allah sampun dawuh wonten surah Al-Ankabut ayat 45. Gusti Allah dawuh innas sholata tanha anil fahsyai wal munkari. Ya. Inna sholata sesungguhnya sholat itu tanha akan mencegah anil fahsyai dari perbuatan keji wal munkari dan perbuatan mungkar. Sholat yang kita lakukan itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji itu apa? Keji itu beda dengan kejam, Bu ya. Perbuatan keji itu atau al-fahsya adalah perbuatan buruk tapi disukai oleh hawa nafsu. Itu namanya al-fahsya. Perbuatan buruk tapi disukai oleh hawa nafsu. Itu namanya al-fahsya. Contohnya apa? Pacaran. Nah, itu buruk, tapi hawa nafsu menyukainya. Selingkuh, gitu ya. Itu buruk, tapi hawa nafsu menyukainya. Berzina, itu buruk, tapi hawa nafsu menyukainya. Scroll video ya, yang porno-porno, gambar-gambar yang porno-porno, itu buruk, tapi hawa nafsu menyukai. Itu namanya al-fahsya. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu ngisi pengajian di sebuah desa di Kediri. Saya dilapori sama takmir yang mengundang saya. Di desa itu perselingkuhan biasa katanya. Masya Allah, orang desa selingkuh gitu ya. Tak pikir yang selingkuh itu cuma ada di TV kan gitu ya. Yang ada di kota-kota itu. Itu orang desa selingkuh, Masya Allah. Gitu ya. Artinya ya, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi ya, itu tidak selalu menentukan perilaku seseorang. Ya. Tak pikir hanya orang yang pinter-pinter saja itu yang pandai berselingkuh gitu ya. Orang desa pun ternyata ada yang berselingkuh gitu ya. Masya Allah. Nah, itu namanya memperturutkan hawa nafsu. Itu namanya al-fahsya. Ya, al-fahsya. Kemudian kalau al-munkar itu adalah perbuatan buruk yang diingkari oleh akal sehat. Itu namanya al-munkar. Munkar itu artinya diingkari. Ya. Perbuatan buruk yang diingkari oleh akal sehat. Contohnya apa al-munkar itu? Menyakiti orang. Ya, itu akal sehat siapapun tidak bisa menerimanya. Mendolimi orang, menipu orang, memfitnah orang, ya, menyakiti orang, ya, memusuhi orang. Ya. Nah, itu namanya al-munkar. Gitu ya. Perbuatan buruk yang diingkari oleh akal sehat. Nah, kembali lagi ke masalah utamanya. Ya. Kalau kita ingin agar terjaga dari perbuatan keji dan mungkar, yang dua-duanya itu disebabkan karena hawa nafsu, ya. Itu hawa nafsu. Ya. Bisa dikendalikan dengan sholat, ya. Bahwa sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian ada yang bertanya, Ustaz, tapi kenapa? Ada orang rajin sholatnya, rajin jamaahnya, bahkan rajin sholat tahajud, tapi kok masih jahat sama tetangga? Begitu, saumpama gitu ya. Tapi kok masih suka nyatru ya, saudara kan gitu. Kalau rajin pengajiannya, rajin sholat jamaahnya, rajin juga sholat tahajudnya. Ya. Kenapa kok begitu?
Atau istilah yang dikatakan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, istilahnya apa? STMJ. Kenapa masih ada orang yang suka STMJ? Apa itu STMJ? Sholat tetap, maksiat jalan. Ya. Sholatnya tetap, misu-misu ya jalan. Ya. Sholat tetap, mencuri ya jalan. Sholatnya tetap, menghibah ya jalan. Itu kenapa itu? Yang salah apanya? Masa dawuh pun Gusti Allah yang salah? Gak mungkin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata saya baca dalam tafsirnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Al-Ankabut ayat 45. Di sana ada hadis yang berisi cerita di zaman Kanjeng Nabi. Ada salah seorang laki-laki matur kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ya, saya ingin melaporkan teman saya." Dia kenapa? Teman saya itu kalau malam dia sholat tahajud, tapi kalau siang dia mencuri. Ya. Itu kenapa ya Rasulullah? Ya. Katanya sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Mencuri itu mungkar. Ya. Tapi kenapa dia melakukannya? Padahal dia sholat. Bahkan tahajud. Apa kata Kanjeng Nabi? Innahu sayanhahu ma taqul. Nah, kata Kanjeng Nabi begitu. Sesungguhnya kalau sholat yang dia lakukan benar, maka sholatnya akan mencegahnya dari perbuatan itu. Berarti kata kuncinya, sholatnya harus benar. Makanya tadi saya katakan, poin nomor 1, kualitas sholat kita perbaiki. Lalu sholat yang benar itu yang sholat yang seperti apa? Yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang seperti apa? Saya lupa saya pernah menyampaikan atau belum. Hadiahnya masih banyak, Bu. Ini kita materi sampai jam berapa? Untuk membagikan hadiahnya ini jangan sampai nggak habis nanti ya. Sampai jam 9 kurang 15 Bu ya. Ya. Jam 10 kurang 9. Jam 10 kurang 15. Oh gitu. Kok jam 9 ya? Ini baru mulai jam 9. Oke. Agar sholat kita benar, ya, kata Syekh Abdul Aliyah, salah seorang ulama. Sholat yang kita lakukan harus didirikan di atas 3 pilar. Sholat yang kita lakukan harus didirikan di atas 3 pilar. Allah ketika memerintahkan kita sholat, perintahnya bukan kerjakanlah sholat. Tapi apa perintahnya? Dirikanlah sholat. Bukan if'alu as-sholat, kerjakanlah sholat, bukan. Tapi aqimus sholat, dirikanlah sholat. Itu beda, Bu. Mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu beda. Kalau mengerjakan sholat itu sekedar mengerjakan, sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau mendirikan sholat, gitu ya, seperti halnya kita mendirikan bangunan, gitu ya. Agar bangunan itu kuat, bangunan itu kokoh, maka harus ada pilar penyanggahnya. Nah ini, seperti masjid kita ini, ada pilarnya. Ya, supaya kokoh, masjid itu berdiri dengan tegak. Begitu pula halnya sholat yang kita lakukan. Agar sholat itu tegak berdiri, sehingga sholat itu berfungsi mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka sholat itu harus berdiri di atas pilar. Pilarnya ada 3. Ya. Pilar sholat. Pertama, namanya al-ikhlas. Pilar sholat yang pertama namanya ikhlas. Artinya apa? Kita sholat niatnya harus hanya karena Allah. Ya. Ikhlas karena Allah. Murni. Ikhlas itu artinya murni. Ikhlas artinya murni niatnya karena Allah. Kita sholat bukan karena gak enak sama orang tua. Kita sholat bukan karena sungkan sama mertua. Bukan. Tapi sholatnya karena Allah. Nanti dampaknya apa? Manfaatnya apa?
Nanti ada manfaat di dalam sholat, ada manfaat di luar sholat. Pilar ikhlas ini. Manfaat di dalam sholat artinya kalau orang melakukan sholat niatnya ikhlas karena Allah, manfaat di dalam sholat adalah dia sholat dengan penuh semangat. Dia sholat enteng, ringan, tidak berat, tidak terpaksa. Dia sholat tidak perlu ada yang mengingatkan. Dia sholat tidak perlu ada yang memarahi. Malam hari, sekalipun lagi musim dingin, enak-enaknya tidur, dia dengan semangat bangun untuk sholat tahajud. Kenapa dia enteng mengerjakan sholat? Kenapa dia semangat mengerjakan sholat? Karena sholatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sholat karena manusia, berat. Ya. Aslinya aku rasa-rasan sholat. Cuma karena tinggal di rumah mertua, gak enak nih kak sholat. Sholatnya karena gak enak sama mertua. Akhirnya terpaksa dia sholat. Gitu ya. Aslinya rasa-rasan. Cuma gak enak. Nah itu. Orang yang sholatnya mendirikan pilar ikhlas, sholatnya karena Allah, maka dia sholat dengan penuh semangat, sholatnya ringan, tidak terpaksa, tidak berat, dan tidak aras-arasan. Ya. Itu pilar yang pertama ikhlas, manfaat di dalam sholat seperti itu. Kemudian manfaat di luar sholatnya apa? Kalau orang itu sholatnya karena Allah. Manfaat di luar sholat, nanti akan muncul sikap ihsan. Ya. Jadi kalau orang yang sholatnya ikhlas karena Allah, nanti di luar sholat akan muncul sikap ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu artinya senang berbuat baik tanpa pamrih. Ya. Senang berbuat baik tanpa pamrih. Dia berbuat baik tidak karena ingin dipuji. Dia berbuat baik tidak karena ingin mendapat balasan dari manusia. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu karena Allah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu akan membuat kita istiqomah, ya, membuat kita bahagia. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu kemudian aras-arasan, ya, kemudian kita mengerjakan sesuatu kok kemudian mutungi, ya, berhenti, ya, kita perlu mengecek. Kita mengerjakan itu niatnya karena Allah apa karena manusia. Soalnya kalau kita mengerjakan sesuatu karena manusia, biasanya gampang capek, ya, gampang mutungi, ya, kemudian tidak bahagia. Contoh, jenengan nolong orang. Saat jenengan nolong orang, dalam hati ada keinginan agar orang itu mengucapkan terima kasih. Dalam hati ada keinginan orang itu membalas kebaikan kita. Ternyata ya, setelah kita berbuat baik, orangnya entah sengaja, entah lupa, tidak mengucapkan terima kasih. Ya. Jangankan membalas kebaikan kita, matur suwun saja tidak. Kira-kira biasanya hati kita bagaimana, Bu? Ya Allah, langsung batin. Ya Allah, wong ini kok gak ini basa-basi ini blas. Mbok yo matur suwun apa piye kok meneng kae. Ya. Karena batin begitu ya. Kemudian setelah itu, ya, hati kita kan dongkol. Mulai sekarang saya tidak akan peduli dengan urusannya. Dia mau minta tolong sambil nangis, guling-guling sekalipun, no way. Tidak akan saya pedulikan. Wong gak tahu diri ngono kok. Gak tahu terima kasih kok. Nah, itu kenapa kita punya perasaan seperti itu? Karena kita membantu dia, menolong dia, dalam hati kita ada keinginan dia mengucapkan terima kasih. Tapi kalau kita menolong dia niatnya karena Allah, kenapa jenengan kok nolong dia? Kok nggak bosan-bosan nolong dia gitu ya? Nggak bosan-bosan nolong dia, padahal dia itu kan orangnya begitu. Nggak apa-apa. Berbuat baik itu perintahnya Gusti Allah.
Saya nolong dia karena perintah Gusti Allah. Biarkan Gusti Allah yang membalas kebaikan saya. Nah itu. Orang yang melakukan kebaikan niatnya karena Allah, langgeng dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Dia tidak terpengaruh oleh sikap manusia. Yang ditolong mengucapkan terima kasih atau tidak, dia tidak pusing. Biasa saja. Saya nolong dia karena itu perintah Allah. Dia mengucapkan terima kasih atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Ya, ikhlas. Karena Allah, pada saat kita sholat, dampak di dalam sholat apa? Sholatnya enteng, sholatnya penuh semangat, tidak perlu ada yang mengingatkan, tidak perlu ada yang menyuruh. Dampak di luar sholat apa manfaatnya? Akan muncul sikap ihsan, suka berbuat baik tanpa pamrih. Dan dia akan selalu bahagia dalam melakukan kebaikan. Baik, itu pilar yang pertama. Ya. Pilar yang kedua. Ya. Agar sholat kita itu benar, ya. Sholat kita kokoh, sholat kita bisa mencegah dari perbuatan yang memperturutkan hawa nafsu, ya. Namanya khosyatillah. Apa bu? Khosyatillah. Apa itu khosyatillah? Rasa takut kepada Allah. Kita sholat sambil ada perasaan dalam hati takut kepada Allah. Takut apa? Takut sholatnya tidak diterima. Takut dosanya tidak diampuni. Lalu manfaatnya apa kita sholat sambil ada rasa takut dalam hati kita? Manfaatnya di dalam sholat, nanti kita akan melakukan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Dilakukan dengan sempurna sholatnya. Sebelum sholat, dia mempelajari fikih tentang sholat. Setiap hari, setiap ada waktu dan kesempatan, dia pelajari fikih tentang sholat. Dia ikut pengajian yang membahas tentang fikih. Salah satunya fikih tentang sholat. Apa syarat rukunnya, apa yang membatalkannya, apa yang disunahkannya. Sehingga pada saat sholat, dia lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Syarat rukunnya dipenuhi. Sunnah-sunnahnya dikerjakan. Hal-hal yang membatalkan ditinggalkan. Kenapa dia melakukan sholatnya seperti itu? Karena dia takut sholatnya tidak diterima. Maka dia lakukan sholatnya dengan sebaik-baiknya. Seperti kita bekerja. Kita punya atasan, punya bos, atau punya majikan. Ketika kita takut pekerjaan kita nanti ditolak, dipanglon, dipaido, gitu ya, tidak diterima, kan kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kenapa tuh Bu? Jenengan kok kelihatannya perfect sekali, sempurna sekali pekerjaannya. Takut diseneni. Nanti kalau saya asal-asalan diseneni. Nah itu, ada rasa takut, maka kita akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Biar sholatnya tidak asal-asalan. Nah kemudian manfaatnya di luar sholat apa? Manfaatnya di luar sholat akan muncul sikap muraqabatullah. Ya. Kalau tadi ikhlas, manfaat di luar sholat muncul sikap ihsan. Ya. Ingin berbuat baik tanpa pamrih. Kalau pilar yang kedua, khosyatillah, di luar sholat manfaatnya muncul sikap muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Senantiasa diawasi oleh Allah. Sehingga di luar sholat, ketika hawa nafsunya menyuruh, contoh hawa nafsu itu adalah nafsu lisan. Lisan. Lisan ini pengennya ngomong, kan? Terutama kalau ada gosip baru, itu rasanya gatel itu kalau gadang diceritakan, kan gitu. Nah itu namanya nafsu lisan, itu bagian dari hawa nafsu. Wah kalau dapat gosip baru, wah gelisah, gak iso turu, kan gitu. Pengennya langsung golek lawan, kan gitu. Pengennya dan diceritakan, kan gitu. Itu namanya hawa nafsu, itu nafsu lisan. Ketika kita sholatnya memunculkan khosyatillah, maka di luar sholat akan muncul muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Mau ngomong
hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena Allah melihat. Allah mengetahui. Allah memerintahkan malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat. Setelah itu catatannya nanti dihisab. Setelah itu diberikan balasan. Akhirnya dia hati-hati. Saat mau ngomong dia berpikir dulu. Nanti yang saya ucapkan menyakiti orang apa tidak? Nanti yang saya ucapkan melanggar syariat apa tidak? Hati-hati dia. Ya. Nah itu makanya kata Kanjeng Nabi, kalau sholatnya benar, maka sholatnya akan mencegahnya dari perbuatan itu. Ya, khosyatillah. Ada rasa takut nantinya. Merasa diawasi oleh Allah. Mau mencuri, dia takut. Kenapa? Allah melihat. Ya. Mau nyatru tetangganya, dia takut. Kenapa? Allah melihat. Jadi yang ditakuti adalah Allah. Karena Allah nanti akan memberikan balasan atas perbuatan. Nah, yang kedua. Kemudian pilar yang ketiga, pilarnya sholat agar kokoh adalah zikrullah. Apa itu zikrullah? Kita sholat dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manfaatnya apa? Ya. Manfaat ketika sholat, kalau kita sholat niatnya untuk mengingat Allah, zikrullah, nanti sholatnya khusyuk. Ya. Karena dia fokus sholatnya. Sholat khusyuk itu apa tuh? Sholat khusyuk itu sholat yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Sholat yang dilakukan dengan sadar, itu namanya sholat khusyuk. Sadar apa? Pertama, sadar bacaan. Jadi orang yang sholatnya khusyuk, dia sadar dengan bacaan yang dia baca. Pada saat membaca Al-Fatihah, tidak hanya mulutnya yang bunyi, tapi hati dan pikirannya juga memikirkan makna dari Al-Fatihah yang dibaca. Makanya salah satu cara agar sholat kita khusyuk, kita harus mengetahui makna bacaan yang kita baca dalam sholat kita. Dan manfaatnya banyak kalau kita sholatnya mengerti makna bacaan. Contoh, kita lagi punya masalah. Ya. Kemudian kita sholat. Pada saat membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian hatinya memunculkan, ya Allah, tolong bantu saya menyelesaikan masalah ini. Dalam hati saja. Ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong saya ya Allah, selesaikan masalah saya. Tolong saya ya Allah, lunaskan utang-utang saya. Tolong saya ya Allah, sembuhkan dari penyakit ini ya Allah. Nah itu sholat khusyuk. Ya. Dia mengangen-angeni makna bacaan yang dia baca dalam sholatnya. Ketika membaca Sami Allahu liman hamidah, maknanya apa? Allah mendengar orang yang memujinya. Maka setelah yang tidak berdiri, isinya kan pujian. Rabbana walakal hamd, atau yang panjang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Begitu ya. Itu isinya pujian. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamd, hanya bagimu segala puji. Ya. Itu namanya sholat khusyuk. Sholat yang dilakukan dengan sadar. Pertama sadar apa? Sadar bacaan. Gitu ya. Kemudian sadar bacaan itu juga ditunjukkan dengan ketenangan hati ketika imam membaca surat yang agak panjang. Hatinya tetap tenang. Karena dia menikmati bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam. Ya, dia nikmati. Ya. Itu namanya sholat khusyuk. Jadi kalau orang yang sholatnya khusyuk itu tidak suka ngasih kode ke imam. Kadang-kadang ada yang suka ngasih kode. Sewemen nih. Diham-dihem, bolak-balik kan begitu ya. Nah itu berarti dia nggak khusyuk. Dia tidak menikmati sholatnya. Gitu ya. Seperti mungkin jenengan pernah lihat videonya ya. Katanya kejadiannya di Malaysia. Sholat tarawih. Ada imam sholatnya bacaannya panjang. Ada makmum yang nggak kuat, nggak betah. Kelamaan. Dari belakang makmum itu membawa sendal. Itu mulutnya imam ditabok pakai sendal.
kesuwen, ditampung mulutnya. Berarti dia tidak khusyuk sholatnya. Dia tidak menikmati bacaan ayat yang dibaca oleh imam. Ngapunten Bu ya, ini ilmu. Mungkin jenengan juga pernah mendengar. Kalau jenengan sedang sholat jamaah, kemudian kok imamnya lama gitu, seumpama terlalu panjang sholatnya, jenengan dengkulnya udah gemeter, wah gak kuat itu, bisa ambruk gitu, seumpama. Jenengan sudah gak kuat, imamnya kesuwen. Maka jenengan tidak perlu marah, tidak perlu membatalkan sholat, cukup niat dalam hati jenengan niat, saya niat berpisah dari imam. Begitu dalam hati, saya niat berpisah dari imam. Setelah itu apa? Jenengan lanjutkan sendiri sholatnya. Imamnya kelamaan, gitu ya. Jenengan lanjutkan diri sholatnya, dilanjutkan sendiri. Tapi dalam hati harus niat dulu, saya niat berpisah dari imam. Kalau jenengan tidak niat berpisah dari imam, kemudian dilanjutkan sholat sendirian, batal. Tapi kalau jenengan sudah niat dalam hati, wah ini kata aku tak kuat ini mengikuti imam gitu. Saya niat berpisah dari imam, lanjutkan sholat sendiri. Itu boleh. Ya. Atau jenengan ya sholat jamaah ke masjid, naik motor. Ya. Kemudian baru takbiratul ihram gitu ya. Kemudian ingat, ya Allah kunci masih nempel di motor. Gitu ya. Kemudian batin berharap mudah-mudahan imamnya cepat sholatnya. Tapi ternyata imamnya kok lama, suratnya panjang. Jenengan gelisah. Dalam situasi seperti itu, jenengan boleh dalam hati niat, saya niat berpisah dari imam. Sholatnya dipercepat. Tumak ninanya dengan minimalis. Tumak nina minimalis itu begini Bu. Standar tumak nina yang paling minimal, kita berhenti sejenak, berhentinya itu sebatas bacaan subhanallah. Jadi kita Allahu Akbar subhanallah. Itu sudah tumak nina. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tumak nina itu berhenti sejenak, nah, begitu. Itu tumanina yang minimalis. Sebatas bacaan subhanallah. Allah Akbar. Nah, begitu. Kembali ke masalah utamanya. Ya. Sadar bacaan. Itu ciri khusyuk yang pertama. Yang kedua, ya, sadar gerakan. Orang yang sholatnya khusyuk itu dia sadar dengan gerakan sholatnya. Ya. Apa ada orang yang tidak sadar dengan gerakan sholatnya? Banyak. Mungkin jenengan juga pengalami. Lagi sholat kemudian, ya Allah ini rokaat 2 apa 3 ini. Ini rokaat 3 apa 4 ini. Nah, itu namanya tidak khusyuk. Berarti dia tidak sadar dengan gerakan sholatnya. Ini saya sholat rokaat 2 apa rokaat 3. Rokaat 3 apa rokaat 4. Yang parah itu kalau lupa dengan sujud. Ini sujud pertama apa sujud kedua ini? Masih deket banget gitu ya. Kok lali gitu ya. Itu namanya tidak khusyuk. Jadi yang namanya khusyuk itu pertama sadar bacaan, yang kedua sadar gerakan. Nah, kalau jenengan bertanya, lah terus itu penyelesaiannya gimana Ustaz? Kalau kita ragu, ini rakaat 2 apa 3? Ini rakaat 3 apa 4? Penyelesaiannya bagaimana? Ambil bilangan yang kecil. Ya, kalau jenengan ragunya 2 apa 3, 2 apa 3, maka pastikan 2. Kalau jenengan ragunya 3 apa 4, 3 apa 4, berarti 3. Tapi kalau ragunya ini 1 apa 4, wah itu stres. Oh bingung kok 1 apa 4, ketahuan kan gitu ya. Kakek yang dipikir kalau gitu ya. Nah, jadi kalau kita ragu bilangan rakaat ini 2 apa 3, 2 apa 3, 2. Kemudian dilengkapi sesuai dengan kekurangannya. Setelah itu sebelum salam jenengan sujud sahwi. Ya. Ketika jenengan ragu dengan rakaat tadi, ini 3 apa 4? 3. Kemudian ditambah 1 lagi 4. Sekalipun kenyataannya nanti bisa jadi 4, bisa jadi 5 gitu ya. Tapi kan keputusannya harus diambil bilangan yang paling kecil. Ya. Nanti sebagai hukumannya
sebagai pengganti atas keraguan tadi jenengan sujud sahwi. Jadi pada saat tahiyat akhir ya, sebelum salam ya, setelah sholawat selesai dalam bacaan tahiyat itu kemudian jenengan sujud membaca doa subhana man la yanamu wa la yasbu. Setelah itu bangkit Rabbi firli seperti biasa, sujud lagi subhana man la yanamu wa la yasbu, bangkit langsung salam. Tidak tahiyat lagi. Ngerti nggih? Baik. Selanjutnya yang namanya khusyuk itu pertama tadi apa? Sadar bacaan. Yang kedua sadar gerakan. Yang ketiga sadar keadaan. Jadi orang yang sholat dengan khusyuk itu bukan berarti dia tidak sadar apa-apa. Itu namanya semedi. Ya. Kalau nggak sadar apa-apa. Ya. Kalau sholat itu tetap sadar. Artinya ketika jenengan sedang sholat kemudian ada bahaya, maka jenengan harus menghindari bahaya itu. Lagi sholat, ada kala jengking mendekati kaki. Jenengan nggak boleh diam saja. Caranya aing, aku kan khusyuk. Yo dintuk kakinya. Ya. Jadi sadar keadaan. Kalau ada bahaya, hindari bahaya itu. Ya. Atau contoh kasus lain, jenengan sholat di rumah, sebelahan dengan tempat tidurnya anak. Lagi sholat, anaknya mau gelundung. Kan begitu ya. Waduh, sampai jatuh. Jenengan jangan diam saja. Bicarnya aing, aku kan khusyuk. Bukan begitu. Angkat dulu anaknya, pindah ke tengah, jenengan lanjutkan sholatnya. Tidak batal. Ya. Yang penting jangan terlalu banyak melakukan gerakan. Ya. Secukupnya saja, yang penting anaknya selamat. Apakah ada contohnya seperti itu? Ada. Kanjeng Nabi pernah melakukannya. Mungkin jenengan pernah mendengar cerita atau kisah Kanjeng Nabi sedang sholat tahajud, pas mau sujud, Siti Aisyah kakinya di tempat sujud Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menggeser kakinya Siti Aisyah. Nah itu. Apakah Nabi dianggap tidak khusyuk? Ya tentu khusyuk. Karena yang namanya khusyuk itu sadar gerakan, sadar keadaan, sadar bacaan tadi. Kalau Nabi bicaranya aku kan khusyuk, nanti kan dia sujud di atas kaki. Nggak boleh. Ya, contoh lain, Nabi sedang sholat sunnah di rumah, tiba-tiba Siti Aisyah mengetuk pintu, minta dibukakan pintu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi melangkah, membuka pintu, kemudian mundur lagi, melanjutkan sholatnya. Ya, itu namanya sadar keadaan. Tapi ngapunten ya, masalah Nabi membuka pintu rumah itu jangan ditiru, jangan dicontoh. Kenapa? Karena rumah Nabi dengan rumah jenengan beda. Nabi itu rumahnya kecil. Beliau sholat persis menghadap pintu, sehingga melangkahnya tidak banyak-banyak. Lah jenengan sholatnya di sana, pintunya di sana. Kadoan melangkahnya, batal nanti. Ya, tapi intinya khusyuk itu bukan berarti tidak sadar apa-apa. Jadi khusyuk itu tetap sadar. Sadar bacaan, sadar gerakan, dan sadar keadaan. Baik, itu manfaat dari pilar zikrullah. Manfaat di dalam sholat. Manfaat di luar sholatnya apa? Akan melahirkan sikap tumaknina. Tumaknina itu artinya tenang. Ya. Dia akan senantiasa diberikan ketenangan hatinya oleh Allah. Sekalipun ada demo, ada gonjang-ganjing, resesi ekonomi, ada pandemi, apa segala macam, hatinya tetap tenang. Kenapa? Innallaha ma'ana. Dia meyakini Allah senantiasa bersama dengannya. Oke. Habis waktunya Bu ya. Lanjut, masih 5 lagi, dipersingkat. 5 lagi, dipersingkat ya. Poin yang kedua, untuk menundukkan hawa nafsu, berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Nah, seperti jenengan, alhamdulillah ya, yang belum bisa baca Al-Quran, mulai belajar membaca. Gitu ya. Nanti kalau yang sudah bisa baca Al-Quran,
Di samping membaca Arabnya, baca terjemahnya. Ya. Karena kalau cuma baca Arabnya, cuma memberikan pahala, belum memberikan petunjuk. Al-Quran bisa memberikan petunjuk kalau kita mengerti isinya. Ya. Makanya dibaca terjemahnya, ikuti kajian-kajian tafsirnya, supaya kita tahu apa maksudnya. Gitu ya. Yang ketiga, untuk menundukkan hawa nafsu, ya, caranya adalah memperbanyak puasa sunnah. Karena puasa itu dapat mengendalikan hawa nafsu. Ya. Nabi pernah memberikan nasihat kepada anak-anak muda. Anak muda, kalian yang sudah siap menikah, cepat menikah. Karena menikah itu dapat menjaga pandangan dan dapat menjaga kehormatan. Tapi kalau kalian belum siap menikah, maka banyak-banyak berpuasa. Karena puasa itu dapat mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat, ya, dekatkan diri dengan majelis ilmu. Artinya harus rajin datang majelis taklim seperti ini. Kenapa? Karena di majelis taklim akan dikasih tahu ini boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Ya. Di majelis taklim akan dikasih tahu seperti itu. Sehingga pada saat hawa nafsu kita menyuruh sesuatu, ya, nanti ilmu kita yang kita dapatkan dari majelis taklim akan mengendalikan kita. Kata Ustadz gak boleh itu. Ayo, hawa nafsunya diredam. Ya, itu dengan ilmu. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tidak sama. Ya. Dengan ilmu kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Oh ini salah, ini benar, ini nggak boleh, itu ilmu. Yang nomor 5, berteman dengan orang solih. Di mana tempat berkumpulnya orang soleh? Ya ini, majlis taklim, majlis ilmu, ya, di masjid. Cari circle atau lingkaran kebaikan. Jangan suka ngumpul dengan orang yang suka berbuat buruk. Ya. Karena Kanjeng Nabi berpesan, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikuti agama temannya, mengikuti kebiasaan temannya. Maka perhatikan dengan siapa kamu berteman. Ya. Karena teman itu akan mempengaruhi. Yang terakhir, yang keenam, untuk mengendalikan hawa nafsu, caranya muhasabah diri setiap hari. Introspeksi. Jadi setiap malam kita bertanya, saya menguasai hawa nafsu atau hawa nafsu yang menguasai saya? Kita ingat dari pagi, bangun tidur sampai malam tidur lagi. Apa saja kebaikan yang dilakukan, apa saja keburukan yang dilakukan. Kita muhasabah. Karena kata sahabat Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah anfusakum, diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Ya. Baik, selesai. Sekarang tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Saya serahkan ke MC untuk mengkondisikan. Terima kasih. Ini kita sesi tanya jawab. Monggo. Saya akan buka 2 pertanyaan yang bisa disampaikan ke Ustaz, nanti langsung dijawab ya. Monggo. Silakan dibuka untuk 2 pertanyaan. Bunda yang belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya Ustaz tentang salat Ustaz. Kadang ini ibu-ibu kan banyak kesibukan. Dipanggillah oleh Allah Adam. Panggilan Adam itu terkadang kita ada godaan nafsu mau langsung mengerjakan atau nanti dulu. Begitu. Hati kecil mengatakan langsung begitu. Tapi
kita melaksanakan sholat dengan tepat waktu itu berangkat dari pertama adalah kerinduan Allah kepada kita. Ya. Apabila kita mengikuti, kalau tidak berarti kita mengikuti hawa nafsu karena kesibukan. Yaitu yang pertama, kedua tadi mengatakan bahwa disampaikan sholat jamaah di tengah-tengah kita berniat untuk mengundurkan diri menjadi sendiri. Itu dihitung sebagai sholat jamaah atau sholat sendiri. Yang kedua, terima kasih Ustaz. Ya. Baik. Jadi kalau kita belajar di fikih ya, khususnya fikih mazhab Syafi'i, ya, waktu sholat itu dibagi menjadi beberapa. Ada namanya waktu afdol, ada namanya waktu ikhtiar, ada namanya waktu makruh, ada namanya waktu haram. Ya. Waktu afdol, ya, itu adalah sholat di awal waktu, itu afdol, utama. Waktu ikhtiar, ya, itu di tengah-tengah. Ikhtiar itu artinya bebas memilih. Boleh mengerjakan sholat di waktu itu, juga boleh tidak. Ikhtiar. Waktu makruh itu beberapa saat lagi waktu sholat mau habis. Ya. Kemudian waktu haram itu ketika sholat dilakukan pada saat waktunya sudah habis. Nah, kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, antara dari sholat waktu afdol, waktu ikhtiar, waktu makruh itu masih dianggap sebagai sholat tepat waktu. Ya, masih dianggap sholat tepat waktu. Makanya saya selalu menyampaikan ya, kepada siapapun yang sedang kita ajak bicara membahas masalah ini, sholat di awal waktu ya, itu bukan wajib, ya, tapi afdol. Afdol itu artinya lebih utama, pahalanya lebih besar. Tapi kalaupun tidak dilakukan di awal waktu, itu tidak berdosa. Jadi sholat contoh waktu zuhur ya, anggaplah zuhur mulai jam 12 sampai jam 3. Ketika ada orang sholat jam 2, itu dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia masih berada di waktu sholat zuhur. Ya. Kalau waktu sholat zuhur itu hanya di awal waktu, kenapa asarnya ditentukan jam 3? Ya kan? Kalau memang waktu zuhur itu cuma jam 12 sampai jam 12.15, seharusnya jam 12.15 itu sudah masuk waktu asar. Sehingga orang yang sholatnya setengah 2 dia berdosa. Tetapi kan tidak. Waktu zuhur itu jam 12 sampai jam 3. Sehingga orang yang sholat jam 2 itu tidak berdosa. Lalu kita sebaiknya sholatnya di waktu yang mana? Nah, ambil prioritas. Ya. Kalau memang tidak ada sesuatu yang harus kita kerjakan, maka sebaiknya sholat terlebih dahulu. Tapi kalau ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yang seandainya kita tinggalkan, itu nanti ada efek negatif, gitu ya. Maka sebaiknya dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu. Jangan sholat dulu. Itu diperbolehkan begitu. Karena sholat di jam 2 pun tidak berdosa. Masih berada di waktu sholat. Gitu ya. Boleh. Sholat di awal waktu itu afdol, bukan wajib. Afdol itu artinya lebih utama. Lebih banyak pahalanya. Beda dengan wajib. Ya. Kalau wajib itu kalau tidak dikerjakan berdosa. Tapi kalau afdol tidak dikerjakan tidak berdosa. Gitu ya. Makanya saya pernah ada anak, ya bukan anak-anak lagi ya, seseorang lah, bapak-bapak ya. Dia sedang negosiasi bisnis dengan klien, ya, dengan kolega bisnis. Kemudian ada azan sholat. Dia langsung pamit tanpa persetujuan, tanpa kesepakatan. Maaf ya, saya tinggal sholat dulu. Kliennya tersinggung. Ya, ditinggal begitu saja dia tersinggung. Kliennya bilang ya, dianggapnya yang punya kesibukan cuma kamu, saya juga banyak kesibukan. Kalau begitu sudah, kita kelihatannya nggak cocok untuk bekerja sama. Nah itu. Ya. Ternyata
dari gagalnya negosiasi itu ada dampak negatif yang panjang. Ya. Orang yang meninggalkan negosiasi karena sholat terlebih dahulu tadi, ya, ternyata dia itu dalam menjalankan usahanya ada rekanan, ya, sudah ada kongsi kerjasama dengan orang. Ini orang yang kerjasama merasa dirugikan. Gara-gara gagalnya negosiasi itu disebabkan meninggalkan negosiasi untuk sholat di awal waktu tadi. Nah, saya ngasih masukan. Sebetulnya tidak harus begitu, saya bilang. Ya. Sholat di awal waktu itu afdol, utama. Tapi bukan wajib. Gitu. Bukan wajib. Kalau ada sesuatu yang harus dilakukan, yang seandainya tidak dilakukan itu bisa menyebabkan efek negatif, maka lakukan dulu pekerjaan itu. Nah, berarti kita menyepelekan awal waktu? Bukan. Jangan salah paham. Bukan menyepelekan awal waktu. Ya. Tapi kita itu harus mempertimbangkan banyak hal. Ya. Kan bisa kesepakatan dulu. Ini kita lanjutkan negosiasinya, apa kita sholat dulu? Kan enak nanya dulu. Jangan, kan begitu ya. Seumpamanya kliennya karena punya kesibukan lain. Aduh, mohon maaf, jangan. Waktu saya mepet. Ya. Harus dibicarakan sekarang. Karena jam sekian nanti saya ada urusan lain. Nah, itu kan bisa jadi begitu. Ya. Jadi sekali lagi ya, awal waktu itu afdol, utama. Kalau bisa dilakukan, lakukan awal waktu. Tapi kalau mengerjakan di awal waktu kemudian ada sesuatu yang dikorbankan, yang dampaknya panjang gitu ya, dampaknya negatif ya, maka awal waktu ditinggalkan, kerjakan dulu. Yang penting tetap sholat pada waktunya. Ya, sholat pada waktunya itu artinya sholat di waktunya. Yaitu zuhur itu rentangnya antara jam 12 sampai jam 3 seumpamanya. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi bahkan begini ya. Kondisi darurat seumpama ya. Kondisi darurat itu bahkan ya, kewajiban kepada Allah kita nomor 2 kan. Dalam kondisi darurat itu boleh, bisa. Contoh, ada dokter ahli bedah, ya. Dia pulang kantor, ya. Pada asar pulang kantor. Di perjalanan sudah masuk waktu maghrib. Nyampe rumah sudah mepet. Waktu maghrib mau habis. Ya. Sebentar lagi masuk isya, berarti kan dia harus sholat. Belum sholat maghrib ditelepon sama pihak rumah sakit. Dok, ada pasien gawat darurat. Kalau tidak cepat dioperasi, lewat dia. Maksudnya lewat itu mati. Harus cepat ditangani. Nah, dalam situasi itu apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan oleh dokter itu? Dia tinggalkan rencana mau sholat, mendahulukan menyelamatkan nyawa pasien yang darurat tadi. Kemudian dalam hati dia niatkan untuk sholatnya jamak takhir. Ya, yang penting jangan dikosong. Jadi sholat jamak itu tidak harus di perjalanan. Ya. Di rumah pun bisa sholat jamak itu. Nabi pernah melakukan, nggak ada hujan, nggak ada angin, tidak dalam keadaan safar, beliau menjamak sholat. Ya. Jadi dalam situasi seperti itu, Allah dinomor 2-kan mendahulukan nyawa. Nah, yang harus diselamatkan. Baik. Ya, itu yang pertama ya. Ya. Jadi awal waktu itu namanya afdol, bukan wajib. Ya. Kalau bisa kita lakukan itu sangat bagus. Tapi kalau ada situasi darurat, sebaiknya yang darurat itu harus dilaksanakan terlebih dahulu. Yang kedua, ya, kita sudah sholat jamaah kemudian mufarokoh, niat berpisah dari imam. Terhitung sholat sendiri apa sholat jamaah? Terhitung sholat berjamaahnya hanya sebelum dia niat berpisah. Ya. Ketika takbiratul ihram, ya. Kemudian dia masih mengikuti imam, ya dia masih terhitung jamaah. Tapi ketika sudah mulai saya niat berpisah dari imam, maka semenjak itu pahala sholat jamaahnya berhenti. Dia sudah dihukum di sholat sendiri. Ya. Inti yang dibahas di dalam fikih adalah masalah batal atau tidaknya sholatnya. Kan begitu ya? Intinya di situ kalau dalam fikih masalah batal dan tidak batal, bukan masalah pahala. Gitu ya. Tapi kalau pahala dianggap sholat jamaah
ketika dia masih bersama dengan imam. Ketika dia sudah mulai niat, saya niat berpisah dari imam, maka semenjak itu pahala jamaahnya selesai dan dia sudah dianggap sholat sendirian. Artinya tidak mengikuti imam. Kan begitu. Iya, katakan begitu. Baik, yang kedua tadi apa? Silakan, Bunda yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting tanda bisa. Iya. Jadi agak keluar dari tema tadi yang masih urusan sholat. Iya. Pada umumnya wanita itu dalam haid selesai antara 7 dan 8 hari. Iya. Dan paling lama 15 hari. Terus andaikan sampai 15 hari sampai 16 hari, 17 hari itu masih haid. Itu hukumnya sholat itu berbuat besar. Kadang-kadang seandainya masih dalam keraguan sudah suci atau belum untuk melakukan sholat, untuk mandi besar, terus langsung untuk meninggalkan sholat waktu pada contohnya asar sudah selesai tapi masih ragu-ragu belum sampai mandi besar ngantos maghrib, terus langsung itu untuk mengganti sholatnya berikutnya melalui kodok langsung niatin kodok berbandingkan atas maka matur nuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau panjenengan keluar darah di atas hari ke-15, memasuki hari ke-16, maka itu sudah dianggap kalau dalam fikih mazhab Syafi'i itu darah istihadhah, ya, darah penyakit, sehingga tetap wajib sholat, ya, dibersihkan, kemudian pakai pembalut, ya, kemudian berwudu, sholat. Ya. Kalau tapi setelahnya sudah mandi besar, gitu ya. Setelah sudah mandi besar, ya. Setelah 15 hari sudah dianggap terakhir haid, ya, mandi besar. Masih keluar darah, ya, memasuki hari ke-16, ya, maka itu darah istihadhah, ya, tetap wajib sholat. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i. Kalau dalam fikih mazhab yang lain, gitu ya, fikih mazhab yang lain itu yang diperhatikan itu adalah warna darah, ya. Warna darah. Kalau warna darah itu diyakini masih darah haid, ya, kan ada bedanya di dalam kitab-kitab itu dijelaskan. Darah haid itu ngapunten ya, baunya tidak enak, warnanya cenderung lebih kelam, ya lebih hitam, gitu ya. Nah kalau diyakini masih darah haid, ya, sekalipun hari ke-16, hari ke-17, gitu ya, itu tetap dihukumi haid kalau dalam fikih mazhab yang lain. Ya. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, ya, pakai hitungan waktu, hitungan hari. Ya. Minimal 1 hari, ya, umumnya 7 sampai 8 hari, maksimalnya 15 hari. Di luar itu sudah dihitung darah istihadhah. Gitu ya. Nah kalau di hari ke-15, gitu ya, hari terakhir haid, kan begitu ya, hari terakhir haid. Ya. Ganti hari itu kalau dalam penanggalan hijriyah maghrib, ya, penanggalan hijriyah itu ganti hari itu maghrib. Habis asar, ya, sudah suci, artinya sudah berhenti darah. Tapi kalau masih ragu, kayak masih keluar kayak tidak, ya, pastikan dulu, ya, masih keluar apa tidak, ya, ya dengan cara yang jenengan pahami, gitu ya, untuk memastikan masih keluar atau tidak. Ya. Kalau sudah dipastikan sudah tidak ada, ya langsung mandi, ya. Mandi kemudian sholat. Ya. Kalau sucinya di waktu asar, ya, maka ya, nanti di jamak yang duhurnya itu. Duhur dengan asar dilakukan di waktu asar, di jamak takhir, itu ketika suci di waktu asar. Kalau sucinya di waktu maghrib, maka yang asar tidak perlu dikerjakan.
Jadi waktu sholat yang bisa dijamak, gitu ya, yang berdekatan, gitu ya, ketika sucinya di waktu yang terakhir, maka sholat yang awalnya itu ikut dijamak dilakukan bersama dengan waktu asar. Mata ya? Oke. Ada lagi? Samun nggih. Oh, udah jam 10 ya? Oh iya. Selanjutnya saya tidak bertanya, ya Pak jenengan sendiri yang menghabiskan. Berarti saya pamit dulu, ada apa ya? Oh masih ada? Oh gitu. Oh baik. Kalau gitu ini saya tutup dulu materinya. Ya, saya salam dulu. Baik, kita akhiri dulu dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Setelah itu kita lanjutkan. Ya, doanya masih sangat banyak. Kita berdoa kepada Allah dengan harapan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, anak-anaknya yang sudah waktunya menikah cepat dipertemukan dengan jodohnya, anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukru alhamdulillah fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama fi jalal wajhika karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala arza wa tahsin bi hadal akhlaq wa ala alihi wa sallim ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya muyassir kulli asir, yassir lana al-asir, fa inna taysirul asiri 'alaika yasir. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya musakil, sahil lana kulla khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Syukur bismillah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.